Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Saya MC Mariati. Kali ini akan berbagi dengan Anda dengan judul Personal Vision. Personal Vision atau visi pribadi. Nah, di dalam hal ini saya akan mencerahkan Anda untuk menemukan impian sejati. Temukan impian sejatimu. Dan saya akan membuka kalimat pada pertemuan hari ini, yaitu dengan kalimat ini. Perhatikan. Tuhan memberikan makanan pada setiap burung, tetapi tidak dengan melemparkan ke depan sarangnya. Saya ulangi lagi. Tuhan memberikan makanan pada setiap burung, tetapi tidak dengan melemparkan ke depan sarangnya. Coba perhatikan. Coba renungkan. Ini maknanya sangat dalam sekali. Kalau Anda jadi burung, apa yang mesti Anda lakukan? Anda mesti terbang dan Anda menyongsongnya. Jadi artinya bahwa setiap kita sebetulnya dipelihara oleh yang membuat kita. Tetapi kita tidak boleh pasif. Tetapi kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menjemput sukses itu. Nah, di dalam hal ini, saya memberikan makna, setiap orang mempunyai potensi untuk sukses. Tetapi harus diperjuangkan untuk mencapainya. Jadi sukses itu diperjuangkan. Tetapi saya lebih senang mengatakan dengan kata-kata jemput suksesmu. Sukses itu dijemput, bukan ditunggu. Ya, sukses itu dijemput dan bukan ditunggu. Nah, karena setiap orang mendapatkan itu. Setiap orang berhak untuk berhasil, setiap orang berhak untuk sukses. Tetapi mesti dijemput. Nah, di dalam materi ini, Sri Sultan juga mengatakan begini, katanya ya. Sukses atau rezeki itu sudah tersurat di tangan Tuhan. Hanya kita harus mengambilnya sendiri melalui berbagai pergulatan dan perjuangan. Dia menyadir lagi, ibaratnya Tuhan memberikan makanan pada setiap burung, tetapi tidak dengan melempar ke depan sarangnya. Artinya hidup mesti berjuang. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, hari tuamu tergantung dari perjuangan masa mudamu. Jadi sukses mesti diperjuangkan. Sukses mesti fight kita untuk mendapatkannya. Kita nggak boleh malas. Kita harus melakukan sesuatu. Kita perjuangkan. Nah, saya punya statement ini. Be a champion. Anda diciptakan untuk menjadi juara. Sesungguhnya Anda diciptakan untuk menjadi juara. Kalau Anda diciptakan untuk menjadi juara, berarti sesungguhnya Anda memiliki rahasia-rahasia para juara. Apa itu rahasia para juara? Anda mesti yakin bahwa Anda sungguh-sungguh diciptakan untuk menjadi juara. Mungkin Anda bertanya, apa buktinya? Apa buktinya? Ini buktinya. Saya akan tunjukkan dalam sebuah perenungan. Anda sudah pernah bertanding. Yang namanya juara pasti sudah pernah melakukan sebuah pertandingan. Sejak di dalam kandungan ada berjuta-juta sperma, semuanya berlomba, semuanya menuju ke satu tujuan. Hanya satu yang akan menjadi pemenang, dan itu pastilah yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling luar biasa, dan itu adalah Anda. Dan itu adalah saya yang menjadi pilihan Tuhan menjadi pemenang. Dan setelah 9 bulan 10 hari di dalam rahim bunda, lahirlah bayi mungil ke dunia. Pada saat dia lahir, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena sesungguhnya dia merasa lebih nyaman di dalam rahim. Tetapi sekalipun dia menangis, dia mengepal tangannya. Dan mengepal itu adalah lambang semangat untuk menghadapi. Dan itu juga dibuktikan. Si bayi mulailah belajar duduk, belajar merangkak, dan belajar berdiri, belajar berjalan. Pada saat dia belajar berjalan, berkali-kali dia jatuh, tetapi selalu bangkit lagi. Jatuh lagi dan bangkit lagi. Tidak pernah menyerah. Selalu semangat, selalu antusias, selalu bangkit lagi. Berulang-ulang. Sekalipun kadang-kadang kakinya lebam karena sakit, tetapi dia tidak menyerah. Dan dia selalu bangkit lagi dan coba lagi. Sampai akhirnya dia bisa berjalan. Pada saat dia bisa berjalan, dia akan mengelilingi ruangan dan wajahnya yang ekspresif dan antusias. Tidak ada capek-capeknya. Bayi ternyata nggak punya rasa capek. Yang capek adalah yang
mengasuhnya, yang mengikutinya, akhirnya sampai sendiri. Dan dia akan mengelilingi ruangan. Nah itu, jadi saya belajar dari bayi. Ternyata bayi itu luar biasa. 5 karakter juara yang dimiliki bayi, 5 rahasia para juara yang dimiliki oleh bayi. Yang pertama adalah selalu semangat, antusias. Yang kedua, yang ketiga daya juang kuat. Yang keempat, pantang menyerah dan yakin pasti bisa. Jadi di dalam bayi itu ada karakter juara. Di antaranya adalah selalu semangat, antusias, daya juang kuat, pantang menyerah dan yakin pasti bisa. Luar biasa. Saya banyak belajar dari bayi. Kenapa bayi tidak menyerah? Kenapa bayi selalu bangkit lagi dan mencoba lagi? Karena ternyata di dalam pikiran bayi itu masih bersih. Tidak ada konsep gagal. Yang ada adalah sukses. Kalau aku mau, aku pasti bisa. Maka pada saat dia jatuh, dia bangkit lagi dan coba lagi. Kenapa? Karena dia yakin dia pasti bisa. Nah itu yang keren. Nah itu yang luar biasa. Hanya kadang-kadang 5 karakter para juara ini kalau kita pertahankan sampai dewasa, sampai ketika kita mengejar impian kita, itu pasti keren sekali. Tapi masalahnya, apakah 5 karakter juara ini bisa dipertahankannya sampai dewasa? Ini masalahnya. Enggak sampai dewasa. Nah, ada pencuri. Lalu apa yang dicuri? Yang dicuri adalah semangat kita. Yang dicuri adalah motivasi kita, harta kita. Ciri-ciri orang yang kecurian itu begini. Dia selalu mengatakan, aku tidak beruntung. Aku tidak bisa. Aku nggak mungkin bisa mencapai itu. Saya terlalu kecil, saya terlalu pendek, saya terlalu gemuk, saya terlalu tinggi. Dan semuanya jadi salah. Nah itu tanda-tanda orang kecurian. Saya tidak mampu, saya nggak punya teman, saya nggak kaya. Nah, dan banyak lagi alasan. Itu yang namanya orang kecurian. Yang dicuri apa? Kalau yang dicuri hartanya, kita bisa cari lagi. Tapi kalau yang dicuri potensi dirinya, yang dicuri semangatnya, habis, nggak punya harapan lagi. Nah ini masalahnya. Nah sekarang, apakah Anda pernah merasa satu di antaranya? Apakah Anda pernah merasakan satu di antaranya? Itu artinya kita sudah kecurian. Karena aslinya Anda nggak seperti itu. Karena aslinya bayi itu luar biasa. Nah sekarang bagaimana mengembalikan potensi diri yang sudah kecurian? Bagaimana caranya? Nah, saya ingin mengajak Anda, ada 5 langkah merebut kembali potensi diri. Ini saya ambil dari buku saya sendiri, yaitu dari buku Born to Fight. Di dalam buku Born to Fight, itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah dream. Dalam hal ini adalah membuat impian. Kemudian yang kedua, breaking the limits. Artinya, kalau kita sudah membuat impian, apakah selalu itu mudah jalannya? Enggak, hambatannya ada di sekitar kita. Jadi hancurkan hambatan itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah making change. Lakukan perubahan-perubahan besar di dalam dirimu. Kalau impianmu besar, caranya biasa, ya nggak tercapai. Jadi making change, lakukan perubahan-perubahan di dalam dirimu. Yang keempat, di dalam buku Born to Fight, create opportunity. Ciptakan peluang-peluang. Karena sesungguhnya peluang itu lahir dari pikiran kita sendiri. Lahir dari kreativitas sendiri. Orang yang kreatif, orang yang optimis, kemanapun mata memandangkan melihat peluang. Tapi orang yang pesimis, jalan buntu, dan jalan buntu. Nah, kemudian langkah yang kelima di dalam buku Born to Fight, yaitu celebration. Celebration artinya kita rayakan, bersenang-senanglah menikmati hidup ini. Apapun hidupmu, apapun jalannya, nikmatilah. Karena energinya akan kuat sekali kalau kita selalu bersenang-senang dengan hidup kita. Celebration. Nah, ini langkah di dalam buku 5 langkah di dalam buku Born to Fight. Untuk kali ini saya akan ambil yang pertama, yaitu dream. The power of dream. Bahwa setiap orang harus punya impian. Ya, setiap orang harus punya impian. Karena kalau enggak, energinya akan sangat lemah. Orang-orang hebat seperti ada di dalam gambar ini. Orang-orang hebat ini semua punya impian. Jadi Anda pun harus punya impian. Dan impian itu harus jelas. Dan di sini letaknya, saya akan mengajari Anda bagaimana membuat impian yang powerful. Membuat impian yang kuat. Ya, orang kalau nggak punya impian, nggak punya energi untuk fokus. Jadi kita harus membuat impian. Karena itu penting. Lalu apa
apa kekuatan dari sebuah impian? Impian akan memimpin kita bergerak ke arah yang benar. Seperti kita membuat tujuan. Kalau kita sudah membuat tujuan, kita sudah tahu bahwa kita akan berjalan ke sana. Itu ibaratnya orang punya impian, itu orang yang sudah menetapkan tujuan. Maka energinya lebih bagus. Kita akan bergerak ke arah yang benar. Kemudian yang kedua, impian akan menjadi sumber energi yang luar biasa. Begitu kita menetapkan impian, begitu kita menetapkan tujuan, energi kita penuh. Dan ini sudah saya praktekkan di banyak orang yang saya bimbing untuk membuat impian. Dia bercerita, iya Bu, benar Bu, setelah kita buat impian rasanya semangat, rasanya seperti ada energi ini ingin mengejarnya. Nah seperti itu. Jadi impian membuat Anda memiliki sumber energi yang luar biasa. Kemudian impian juga mendorong body, mind, soul kita untuk semuanya hidup, semuanya jadi aktif untuk mengejarnya. Jadi tidak ada alasan Anda harus punya impian, karena impian itu akan mendongkrak motivasi Anda untuk lebih powerful, untuk lebih ada energi untuk fight. Punya impian, penting punya impian. Nah, apa ciri-ciri orang yang memiliki motivasi yang tinggi? Impian akan membuat seseorang memiliki motivasi yang tinggi, dan orang yang memiliki motivasi yang tinggi itu sangat sulit untuk dikalahkan. Ya, antusias, dia gembira, dia semangat, dia antusias, dia gembira, kemudian mempunyai energi yang lebih, ada berlebihan, seperti energinya tidak habis-habisnya, dan daya tahannya meningkat. Nggak punya rasa lelah. Orang yang mengejar impian, dan ini benar-benar impian sejati, bukan sekedar impian, dia tidak punya rasa lelah. Dia akan kejar impian itu, maka daya tahannya kuat sekali. Dan impian akan membuat orang mampu menghadapi segala tantangan. Ada tantangan apapun berani, ada tantangan apapun tetap dilakukan, karena energinya penuh. Dan impian akan membuka jalan-jalan baru. Karena seseorang yang semangat, seseorang yang motivasinya tinggi, ketika dia menemui jalan buntu, dia tidak berhenti. Dia akan mencoba cari jalan lain. Sehingga dengan mempunyai impian, akan memiliki motivasi yang tinggi, sehingga jalan-jalan baru di depan kita menjadi terbuka. Nah, itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menciptakan impian? Ciptakan impian Anda. Tetapi syaratnya impian Anda harus smart. Apa yang disebut dengan impian yang smart? Impian yang smart itu singkatan, S-nya adalah spesifik. Punya impian harus spesifik. Jangan sampai punya impian tapi sifatnya masih umum. Misalnya begini, impian saya adalah menjadi orang sukses. Nah, itu masih umum, belum jelas. Impian saya adalah hidup bahagia. Nah, seperti apa? Itu nggak jelas. Maka spesifik adalah Anda mau menjadi apa? Anda mau menjadi apa? Saya punya dream, saya punya impian juga. Saya ingin menjadi berkat bagi banyak orang melalui talenta yang saya punya. Lalu menjadi apa? Ya menjadi trainer, menjadi pengajar, kalau itu seperti itu ya. Jadi Anda harus punya impian yang spesifik. Menjadi pengusaha, mau buka rumah makan, mau kerja di perusahaan ini atau apa. Nah, itu namanya impiannya spesifik. Kemudian impian harus terukur, harus measurable. Impian Anda harus terukur. Suksesnya ukurannya apa? Nah, kalau misalnya impian Anda adalah ingin membuka usaha, suksesnya misalkan ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kuantitatif misalnya gini, kalau saya sudah mendapatkan penghasilan per bulan sekian, atau kalau saya sudah membuka 10 outlet cabang di Jogja, atau kalau saya sudah mempekerjakan 1000 karyawan, misalnya begitu. Nah, impian measurable-nya dalam hal ini adalah ukurannya kuantitatif. Tapi ukurannya juga bisa kualitatif. Kualitatif itu seperti apa? Misalnya begini, kalau saya sudah bisa menolong pengangguran-pengangguran di kota ini, kalau saya sudah bisa menghajikan orang tua, misalkan seperti, atau seluruh karyawan kita. Nah, itu impian yang sifatnya kualitatif. Jadi Anda boleh membuat ukuran apa saja, tetapi impian memang harus ada ukurannya. Kalau saya sudah bisa membawa orang tua saya ke Yerusalem, atau orang tua saya naik haji, nah itu terserah, disesuaikan ya. Nah, begitu. Kemudian impianmu mesti achievable.
Achievable itu impian yang potensial untuk diraih. Anda sudah berada di jalur yang benar. Bukan impian yang jauh di sana yang tidak mungkin diraih. Tapi achievable adalah impian yang potensial untuk diraih, masuk akal untuk diraih. Dan impianmu harus terkait dengan potensi dirimu. Artinya impianmu relevan dengan potensi dirimu. Kalau impianmu sesuai dengan potensi dirimu, itu pasti luar biasa. Dan yang terakhir, time based. Tetapkan target waktunya. Misalkan, saya akan sukses mencapai impian ini kalau saya sudah berusia, pada saat saya berusia 25 tahun, atau pada saat usia 30 tahun. Atau tahun berapa, tanggal berapa. Nah, itu, tentukan waktunya. Kenapa? Kalau ditentukan waktunya, kita bisa kontrol. Tetapi kalau nggak ditentukan waktunya, nggak kerasa kita berjalan. Tiba-tiba waktunya sudah terlampaui dan kita masih begini-begini aja. Nah, itu impian. Impian yang kuat adalah mesti smart. Ini salah satu dari bimbingan saya untuk mencapai impian. Ini contoh impian. Jadi, bagaimana kita membuat impian, ini salah satunya. Jadi, saya bacakan aja. Impian dari seseorang yang saya tidak tuliskan namanya di sini. Dalam kehidupan ini saya mempunyai beberapa impian. Impian saya itulah yang membuat saya menjadi semangat dan termotivasi untuk menjalani hidup. Saya harus berdoa dan berusaha untuk mencapai bintang-bintang yang saya impikan. Dengan semangat dan keyakinan yang kuat, saya pasti bisa mencapai mimpi-mimpi saya. Dan inilah mimpi-mimpi saya. Nah, ini punya seseorang ya. Tahun sekian saya harus lulus kuliah, kemudian tahun sekian saya harus sudah bekerja, tahun sekian saya harus punya ini dan punya ini, kemudian tahun sekian saya mau menikah, rencananya saya mau punya anak 2, kemudian tahun sekian saya harus sudah punya rumah, tahun sekian saya harus punya kendaraan seperti ini, kemudian tahun sekian saya punya usaha sendiri, dan di tahun sekian saya akan mendirikan rumah ibadah. Ini keren sekali. Jadi harus jelas, ada tahapan-tahapannya, ada waktunya ditentukan. Kalau impian seperti ini itu pasti kuat. Jadi harus punya impian. Nah sekarang berani punya mimpi? Anda berani punya mimpi? Nah, menciptakan impian dibutuhkan nyali. Ya, menciptakan impian itu dibutuhkan nyali. Ada orang yang tidak berani punya mimpi. Tapi kalau Anda harus berani punya mimpi. Nah, Anda butuh nyali untuk itu. Dan jangan takut bermimpi besar. Yang penting itu smart. Jangan berpikir pada hambatan. Karena ketika Anda berpikir pada hambatan, Anda tidak berani punya mimpi. Tapi Anda harus fokus pada kekuatan diri. Dan ini sudah diajarkan pada materi sebelumnya. Materi sebelumnya judulnya adalah mengenali potensi diri. Dan impian harus diciptakan sesuai dengan kekuatannya, sesuai dengan potensi dirinya. Dan itu impian yang benar. Itu impian yang benar. Nah sekarang, kalau tadi Anda sudah berani punya mimpi, sekarang ciptakan impian itu. Dan kalau saya mengatakan, kalau Anda tidak mungkin gagal, apa impian Anda? Kalau Anda tidak mungkin gagal, apa impian Anda? Dan itu yang disebut dengan impian sejati. Artinya, impian sejati itu dibuat ketika kita tidak takut gagal. Kalau kita membuat impian takut gagal, berarti kita seperti terkebiri. Kita pasti akan mengecilkan impian. Kita akan mengecilkan impian itu. Tetapi kalau kita tidak takut gagal, itu sejatinya. Itu impian sejatimu. Nah, jadi sekarang bayangkan jika Anda tidak mungkin gagal. Apa impian Anda? Anda ingin menjadi apa? Anda tulis. Ingat, Anda tulis. Tapi harus sesuai dengan potensi diri yang sudah Anda pelajari pada pertemuan berikutnya. Ciptakan impianmu. Dan impianmu harus smart. Ya, jangan lupa. Ingat, buat impian. Dan itu doamu. Impianmu harus smart. Nah, sebagai penutup pada hari ini, saya akan mengambil dari kata-kata dari Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Oke, itu materi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa
like and subscribe. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam sukses dan keep fighting.